ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali hadir di dalam majelis ilmu dan kita sangat bersyukur dengan nikmat diberikannya kita kesempatan untuk hadir di dalam majelis ilmu tersebut, karena melalui majelis ilmu kita semua berkesempatan untuk menambah iman kita dan juga untuk menambah ilmu kita. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi kita, yaitu mempelajari ilmu agama. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan orang tersebut paham dan mengerti urusan agamanya. Kemudian di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena baiknya agama adalah kunci baiknya segala urusan. Dan tentu agama ini tidak akan baik bagi kita kecuali dengan kita mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada subuh hari ini tema daripada majelis ilmu kita adalah penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam suratul Anfal pada ayat yang ke-24. Kita semua sangat sering mendengar bahwa Al-Quranul Karim adalah petunjuk, dan juga kita sering mendengar bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kitabul mubarak, kitab yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Tetapi hal itu tidak menjadikan kita secara otomatis bisa mendapatkannya. Al-Quran adalah petunjuk, tapi tidak secara otomatis setiap muslim bisa mendapatkan manfaat dari status Al-Quran sebagai petunjuk. Demikian pula halnya Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan, tidak secara otomatis kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam ayatnya bahwa
untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka ada beberapa langkah yang mutlak kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Kitab yaitu Al-Quran kami turunkan kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana supaya kita dapatkan keberkahan itu? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Agar setiap muslim berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, di mana melalui tadabbur tersebut orang-orang yang berakal bisa mengambil tadzkirah, bisa mengambil nasihat, bisa mengambil pelajaran yang menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik. Kehidupannya adalah kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tentu untuk mentadabburi Al-Quran, maka langkah yang paling dasar itu adalah memahami maknanya dengan pemahaman yang benar. Karena makna Al-Quran itulah yang akan kita tadabburi, yang akan kita renungi, sehingga dari sana kita bisa mengambil nasihat dan pelajaran. Karenanya para ulama ketika menjelaskan hukum mempelajari tafsir Al-Quran, mereka menjelaskan bahwa mempelajari tafsir Al-Quran itu hukumnya wajib. Dan ayat yang dijadikan sebagai dalil, atau salah satu ayat yang dijadikan sebagai dalil, itu adalah ayat yang tadi kita bacakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Karena mentadabburi ayat Al-Quran itu adalah kewajiban, dan kewajiban itu tidak mungkin dapat diwujudkan dengan benar kecuali dengan memahami dan mempelajari tafsir. Jemaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-24 di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah salah satu lafaz ayat di dalam Al-Quran yang sering kita baca, terulang di dalam banyak ayat Al-Quran. Dan ini merupakan panggilan kemuliaan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bahwa wahai orang-orang yang beriman, itu adalah panggilan kemuliaan, panggilan yang sangat khusus, di mana dari sekian banyak manusia yang dipanggil hanyalah orang-orang beriman. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mengatakan, "Idza sami'tum Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Jika engkau mendengar Allah memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah, dengarkanlah dengan seksama. Fa imma khairan ya'muru bihi aw syarran yanha 'anhu. Karena setelah panggilan itu ada satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, khairan ya'muru bihi, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau syarran yanha, atau keburukan yang Allah larang atau Allah haramkan. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dia lakukan,
hanyalah orang-orang yang melakukan suatu kebaikan atas dasar keimanan. Bagaimana hakikat melakukan kebaikan atas dasar keimanan? Itu ketika kita melakukan kebaikan dilandasi oleh keyakinan kita bahwa yang kita lakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh ini kita laksanakan karena kita yakin sholat subuh itu adalah perintah Allah. Dia adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Tidak ada faktor lain selain daripada hal tersebut. Maka melakukan kebaikan dengan cara seperti itu, dengan niat seperti itu, itulah yang dimaksudkan dengan melakukan kebaikan atas dasar keimanan. Sama halnya juga ketika seseorang membantu fakir miskin. Dia membantu fakir miskin karena dia mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi dasar dan pijakan di dalam setiap beramal. Dia mengamalkan sesuatu atas dasar yang diamalkannya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak memiliki keimanan ketika mereka melakukan kebaikan, maka jelas bahwa kebaikan tersebut tidak memiliki pijakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang mereka lakukan itu hanya seperti debu yang berterbangan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Kami datangi amalan baik yang mereka lakukan di dunia, kemudian kami jadikan debu yang seperti debu yang berterbangan. Dia tidak mendapatkan manfaat dari amalan yang telah dia lakukan ketika di dunia karena tidak berpijak pada keimanan. Jadi kita sangat mensyukuri nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita, dan kita jadikan setiap amalan yang kita lakukan itu atas dasar keimanan. Nah, di dalam ayat ini perintah yang Allah perintahkan itu adalah istajibu lillahi wa lirrasul. Sambutlah, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulullah. Ini mirip dengan ayat yang juga sering kita baca dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Di dalam penjelasan ayat ini berkaitan dengan lafaz istajibu lillahi wa lirrasul, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, al-inqiyadu lima amara bihi wal mubadarati ila dzalika wad da'wati ilaihi wal ijtinabu lima nahaya anhu. Jadi seseorang akan dinilai telah mewujudkan perintah istajibu lillahi wa lirrasul itu pertama ketika dia telah tunduk kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wal mubadarati ilaih, dan tidak sekedar tunduk tapi memang bersegera untuk tunduk kepada setiap yang Allah perintahkan. Itulah hakikat daripada al-istijabah. Dan itulah yang kita dapatkan dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perintah, maka mereka berlomba dan bersegera. Sebagaimana juga ketika ada larangan, mereka juga berlomba dan bersegera untuk meninggalkannya. Kalau kita baca sejarah diharamkannya khamar, maka ketika turun ayat yang mengharamkan secara mutlak khamar, maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segera menumpahkan semua khamar yang ada di rumah-rumah mereka.
Demikian pula para ummahat, para wanita, kaum muslimat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan menutup aurat, berjilbab, maka mereka bersegera. Bahkan di antara mereka ada yang mengambil tirai-tirai mereka demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kebaikan, fastabiqul khairat. Kita diperintahkan untuk mendatangi kebaikan dengan cara berlomba. Orang yang berlomba pasti dengan segera, dengan cepat. Karena ketika kita tidak segera, maka bisa saja kita kehilangan kesempatan untuk bisa melakukan suatu kebaikan. Hal yang paling sering menjadi faktor gagalnya seseorang di dalam mewujudkan kebaikan itu ketika dia menunda. Ketika kita menunda suatu kebaikan yang sudah mampu untuk kita lakukan dan tidak ada alasan yang syar'i untuk melakukan penundaan, maka biasanya penundaan itu berujung pada kegagalan kita di dalam melakukan kebaikan tersebut. Makanya kita diperintahkan untuk bersegera. Dan termasuk juga di dalam makna istijabah, di dalam makna menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu adalah wad-da'watu ilaihi, mendakwahkan, artinya mengajak manusia kepada kebaikan tersebut. Jadi kebaikan tidak berhenti pada diri kita saja, tapi kita juga mengajak. Dan kita semua insya Allah bisa untuk berada pada posisi mengajak. Karena mengajak di sini tidak mesti harus melalui meja-meja ta'lim, tidak mesti harus melalui mimbar-mimbar Jumat. Tetapi kita bisa mengajak orang yang paling dekat dengan diri kita, yaitu keluarga kita, anak istri kita. Kita ingatkan dia untuk melaksanakan sholat, itu adalah bagian dari ajakan. Sahabat kita, orang yang satu tempat kerja dengan kita. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas perintah mengajak saja. Allah tidak membebani kita dengan hasil dari ajakan itu. Sehingga fokus kita itu adalah mengajak. Dan kita tidak perlu terbebani dengan hasil dari ajakan kita. Karena Allah menilai pada ajakan kita, bukan pada hasilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga melalui para nabi. Para nabi tugas mereka mengajak, tetapi hasil dari ajakan para nabi tersebut sangat bervariasi. Ada Nabi Nuh yang sekian ratus tahun, 1000 tahun kurang 1000 tahun mengajak manusia, tapi yang mengikutinya sangat sedikit. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat para nabi di hari kiamat ada yang pengikutnya sangat sedikit, bahkan ada di antara nabi yang tidak terlihat ada pengikutnya. Tetapi kita bisa pastikan bahwa para nabi tersebut telah mengajak. Jadi poinnya itu adalah kita ajak orang kepada kebaikan, dan itu adalah bagian dari istijabah. Wal ijtinab lima nahya anhu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang dimaksud dengan al-istijabah. Istajibu lillahi wa lirrasul. Tunduk kepada apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, bersegera, bersemangat di dalam melakukan apa yang Allah perintahkan, mengajak manusia kepada apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itulah hakikat daripada al-istijabah. Dan tentu hal tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan kita mempelajari dan mengenali apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Jadi menjadi suatu kemutlakan bagi seorang muslim
ketika dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, untuk mempelajari ajaran agamanya, untuk mengenali apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Karena tidak mungkin kita melakukan suatu perintah tanpa kita mengetahui bahwa itu diperintahkan oleh Allah. Dan mengetahui sesuatu itu diperintahkan itu tidak cukup dengan mengetahui apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena tidak jarang yang dilakukan oleh kebanyakan orang justru menyelisih apa yang diperintahkan. Sehingga mempelajari agama itu dengan mempelajari dari sumbernya. Mempelajari agama itu dengan mempelajari apa dalilnya. Sehingga kita benar-benar berada pada pijakan ilmiah yang kuat. Tidak sebatas kita melakukan sesuatu karena orang melakukannya. Karena belum tentu yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam agama kita. Bahkan tidak jarang yang dilakukan kebanyakan orang justru bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh agama kita. Dan dalam Al-Quran juga kita diingatkan, wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka 'an sabil. Jika kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, maka itu bisa saja menjerumuskan kalian kepada tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lafaz ayat berikutnya yaitu idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengajak kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Ini adalah lafaz yang menunjukkan kenyataan yang ada bahwa setiap ajakan daripada Allah Subhanahu wa taala, setiap perintah Allah, perintah Rasulullah, maka itu adalah perintah yang menghidupkan hati kita. Karena Syekh Sa'di rahimahullah dalam penjelasan ayat ini beliau mengatakan idza da'akum lima yuhyikum, ini adalah wasfun mulazimun likulli ma da'a Allah wa rasuluhu ilaihi. Ini adalah sifat yang menetapi setiap perintah Allah dan Rasulnya. Jadi apapun perintah Allah, apapun perintah Rasulullah, jika kita melaksanakannya, maka itu pasti akan memberikan dampak positif pada diri kita. Karena dia akan menghidupkan hati kita. Dan hati yang hidup, itulah hati yang berbahagia di dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu yang dimaksudkan dalam ayat yang lain, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal saleh, baik itu dari kalangan laki-laki dan wanita, dan amal saleh itu dilakukan atas dasar keimanan, Allah menjanjikan dan janji Allah pasti ditepati, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan diberikan kepadanya kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas seperti apa? Kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, di akhirat akan diberikan balasan. Jadi wasfun mulazimun likulli ma Allah wa rasul. Dan ini yang memotivasi kita di dalam melakukan setiap apa yang Allah perintahkan. Bahwa kita semua ingin agar hati kita selalu baik. Karena hati ini dikatakan amirul Allah, dia adalah rajanya anggota tubuh yang lain. Kalau dia baik, maka yang lain juga akan ikut baik. Maka perintah sekecil apapun, sesederhana apapun, jika itu adalah perintah Allah atau perintah Rasulullah, seperti mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kiri ketika keluar masjid, mengucapkan basmalah ketika kita ingin makan, itu adalah perintah-perintah yang kelihatannya sangat sederhana, tetapi itu adalah perintah agama, itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka menerapkannya itu akan memberikan
pengaruh yang sangat positif pada diri kita. Dan bisa jadi dari yang kecil-kecil tersebut bisa memudahkan kita untuk melakukan perintah-perintah Allah yang lainnya yang lebih besar. Sebaliknya, jika yang kecil saja kita abaikan, yang kecil saja kita tidak mampu untuk melakukannya, maka bagaimana dengan yang besar? Jadi kita manfaatkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi, baik berkaitan dengan adab berjalan, berkaitan dengan adab ketika kita di jalanan, berkaitan adab di masjid, di rumah, ketika kita makan, tidur. Di sana banyak sekali adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bayanun li faidatihi wa hikmatihi. Jadi setiap apa yang Allah perintahkan, setiap apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, maka itu pasti akan memberikan pengaruh positif pada hati kita dan pasti banyak manfaatnya dan memiliki banyak hikmah. Fa inna hayatal qulubi war-ruhi bi ubudiyyatillahi ta'ala wa luzumi ta'atihi wa ta'ati rasulihi al-dawam. Karena sesungguhnya kehidupan hati dan ruh itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau fisik kita hidup itu dengan makanan, maka ruh kita, hati kita hidup itu dengan ibadah. Katanya ibadah itu kebutuhan. Ibadah itu adalah kebutuhan. Sebagaimana makan dan minum itu adalah kebutuhan. Makanya kita melihat manusia yang tidak tahu siapa yang disembah, akhirnya mereka menyembah selain Allah. Manusia ketika tidak tahu bagaimana cara menyembah, mereka tetap ingin menyembah, tapi dengan cara yang salah. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan. Sama dengan orang yang butuh makan, tapi tidak ada makanan, maka yang dimakan, ya, meskipun itu bukan makanan, dimakan juga. Karena itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan. Hanya kita melihat kenapa ada orang menyekutukan Allah, itu karena mereka butuh menyembah, tetapi tidak tahu siapa yang mesti disembah. Artinya yang disembah adalah sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan terjatuhlah di dalam kesyirikan. Kemudian di lafaz ayat berikutnya kita diingatkan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan apakah seseorang itu beriman atau seseorang itu berada di dalam kekufuran. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan fa iyyakum an taridu amrallahi awwal ma ya'tikum fa yuhalu bainakum wa bainahu idza aradtumuhu ba'da dzalik. Beliau mengingatkan, berhati-hatilah kalian ketika suatu perintah Allah tertuju kepadamu, lalu kalian tidak bersegera untuk melakukan, kita tidak bersegera untuk melakukan perintah itu. Padahal kita mampu, yang berakibat pada terhalangnya kita di dalam melaksanakan perintah tersebut di saat kita sudah menginginkannya. Jadi ada pintu kebaikan terbuka di hadapan kita, kita mampu untuk memasukinya, tapi kita tidak memasukinya. Di waktu berikutnya kita menginginkan, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menghalangi seseorang sesuai dengan apa yang berhak dia dapatkan. Sebagaimana halnya juga kebalikannya. Ketika seseorang ingin suatu kebaikan atau ingin menjauhi suatu keburukan, tetapi di saat dia mampu menjauhinya tapi dia tidak menjauhinya, maka dia dipalingkan kepada hal tersebut. Ini yang dimaksud
maksudkan di ayat yang lain, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hatinya sesuai dengan kemana hati itu berpaling. Ini di antara doa yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita memperbanyak membacanya itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas agama, hati kita diteguhkan di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati kita ke arah di mana yang kita kehendaki. Kalau kita cenderung kepada kebaikan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Dan itu yang kita bisa renungkan dari kenyataan di kehidupan kita sehari-hari dan juga di sejarah umat-umat terdahulu, di mana manusia selalu terbagi dua. Ada yang mengikuti petunjuk dan ada yang tidak mengikutinya. Padahal dua-duanya mengetahui petunjuk itu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang terkategorikan sahabat Rasulullah, tetapi ada juga yang terkategorikan musyrik ataupun munafik. Padahal semuanya hidup bersama Rasulullah SAW. Bahkan boleh jadi semuanya mendengarkan ajakan Rasulullah, tetapi ada yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia menjadi sahabat, tetapi ada juga yang dibiarkan dalam kesesatan. Dan Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Allah memberikan kepada setiap hamba sesuai dengan apa yang berhak untuk dia dapatkan. Kemana hatinya condong, maka kesanalah Allah palingkan hatinya. Ketika dia condong kepada kekufuran, maka dipalingkan hatinya kepada kekufuran. Ketika hati seseorang cenderung kepada petunjuk, maka Allah palingkan hatinya kepada petunjuk. Kemudian di bagian akhir daripada ayat ini, wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kita diingatkan bahwa pada akhirnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian akhir daripada ayat ini, itu kita diingatkan tentang adanya hari akhirat. Ini tidak lain agar kita termotivasi di dalam istijabah, di dalam menyambut setiap seruan Allah dan Rasul. Karena sepanjang-panjangnya kita berada di dunia ini, pada akhirnya wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sehingga kita hendaknya pandai di dalam menentukan pilihan kita. Apakah yang kita lakukan ini adalah menyambut seruan Allah dan Rasulnya atau justru sebaliknya. Karena toh pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap pilihan-pilihan yang kita lakukan di muka bumi. Kalau pilihan itu adalah pilihan yang baik, maka alhamdulillah. Tapi jika ternyata itu yang buruk, maka disitulah akan terjadi penyesalan. Maka selain kita berusaha untuk memilih menyambut seruan Allah dan Rasulnya, kita juga berdoa dan kita juga bertaubat dan beristighfar. Karena manusia tidak ada yang luput dari yang namanya kesalahan. Ada saja situasi dan kondisi di mana kita tidak berada pada posisi menyambut seruan Allah dan Rasul. Bahkan bisa jadi ada keadaan di mana kita berada pada posisi yang bertolak belakang dengan seruan Allah dan Rasul. Maka kita memperbanyak juga beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat yang 74. Kita akhiri majelis kita pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha